Kemudian kaitannya dengan bagaimana sih pengisian dari buku ini, buku yang Bapak dan Ibu sudah pegang. Nah, di halaman pertama, semua pegang ya. Di halaman pertama, di sebaliknya yang kedua dan ketiga itu membahas tentang dimensinya. Jadi dimensi profil pelajar Pancasila di sini ada 6 dimensi, lengkap dengan elemen dan sub-elemennya. Nanti Bapak dan Ibu ketika memilih tema yang ingin dibuat kegiatan P5-nya, Bapak dan Ibu juga otomatis nanti harus memasukkan elemen dan sub-elemen sesuai dengan tujuan dimensi yang ingin dicapai. Nah, kalau tadi temanya tentang kearifan lokal. Tadi kearifan lokal ada dimensi apa saja di kearifan lokal? Kebinekaan global, kemudian juga berpikir kritis. Nah, di tabel yang ini di halaman belum ada halaman. Ya, di halaman keempat, di halaman kelima, ini kan ada format yang Bapak dan Ibu perlu isi berkaitan dengan tujuan dimensi yang ingin dicapai sesuai dengan tema proyek yang dipilih. Contoh, fase apa kalau kelas 1 dan 2? Fase A ya. Tuliskan di sini fase A. Kelasnya kelas berapa? Ya, silakan nanti dituliskan tema proyeknya tentang apa? Kearifan lokal. Baru nanti dimensi satunya, apa tujuan dari dimensi yang ingin dicapai di tema kearifan lokal? Tadi ada apa aja? Berkebinekaan global. Tuliskan di sini dimensi 1, berkebinekaan global. Ada satu lagi dimensinya, berpikir bernalar kritis. Bernalar kritis dituliskan di dimensi 2 di bawahnya. Nah, dari proyek yang ingin kita lakukan, Bapak dan Ibu silahkan kembali dilihat elemen dan sub-elemennya. Berkebinekaan global ada di bawah ya. Nah, kira-kira elemen apa yang ingin dicapai di tema kearifan lokal ini? Mengenal dan menghargai budaya. Sub-elemennya apa yang ingin dicapai? Yang lebih detail lagi, lebih khusus lagi kaitannya dengan tema kearifan lokal ini. Apa? Silahkan. Ini ada 3 sub-elemen ya. 3. Ini elemennya ada yang pertama mengenal dan menghargai budaya. Kemudian elemen yang keduanya ada komunikasi dan interaksi antar budaya. Elemen ketiganya refleksi dan pertanggungjawaban terhadap pengalaman kebinekaan. Satu lagi ada berkebinekaan sosial. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu dari tema besar yang sudah ditentukan, kemudian juga topiknya sudah ditentukan, masuknya ke elemen apa ya dari kebinekaan global ini? Jadi nanti silahkan dipilih elemen dan sub-elemennya. Tadi kalau kata Pak Kiai ingin mengangkat tentang roti gulacir ya. Kalau roti gulacir, kalau dikaitkan dengan elemen, masuknya ke elemen yang mana ini? Mendalami budaya dan mendalami budaya dan identitas budaya. Berarti elemennya mengenal dan menghargai budaya. Ya Bu Ida. Baru sub elemennya mendalami budaya dan identitas. Emang bikin gulacir budayaan. Bukan. Kearifan lokal
Ini kan kita lihat tema besarnya kearifan lokal, Bu Nani. Di kearifan lokal ini tujuannya membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal. Ya. Nah, kita nanti akan lihatnya di tema yang lain. Bisa Bapak dan Ibu analisis lebih dalam kewirausahaan, mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Roti Gulacir bisa dilihat dari sudut kearifan lokalnya, bisa dilihat juga dari sisi entrepreneurnya. Makanya ini berkaitan dengan pemilihan elemen dan sub-elemennya. Tapi tentunya kaitannya dengan tema besar ini kan sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi tinggal dikembalikan kepada tujuan dimensi yang ingin dicapai oleh satuan pendidikannya masing-masing. Kalau mau dijadikan sebagai topik dengan tema entrepreneur, yaitu dikembalikan lagi kepada satuan pendidikan. Tapi kaitannya dengan budaya, makanan khas juga kan menjadi salah satu bentuk kekayaan atau ragam budaya kita. Mungkin di daerah lain ada kekhasan lain yang ingin diangkat, karena kebetulan ini roti Gulacir. Jadi bisa dikait, belum tentu roti Gulacir ini ada di tempat yang lain. Tapi kalau berbicaranya entrepreneur, kewirausahaan, itu kan akan lebih luas lagi ya. Termasuk kita kan punya guru yang punya apa namanya, terlalu itu ya nanti ya. Ada punya kewirausahaan seperti apa gitu. Bisa itu juga diangkat. Sejauh ini yang saya lihat kaitannya entrepreneur ini P5-nya bukan dilakukan oleh muridnya. Bukan oleh anaknya. Iya kan? Iya. Jadi silahkan nanti teman-teman analisis. Ini sama seperti saya ketemu di tema Aku Cinta Indonesia kalau di PAUD. Aku cinta Indonesia dengan kita semua bersaudara. Sebenarnya topiknya tetap lari ke kebinekaan global, ke gotong royong, tapi tetap memang harus dibedakan. Jadi nanti kembali dianalisis. Kalau memang mau difokuskan roti Gulacirnya ini ke entrepreneur, silahkan. Ya, karena kan setiap daerah atau setiap sekolah itu kan punya daya dukung atau kekhasan masing-masing ya, tidak bisa disamakan. Saya sepakat juga kalau Ibu sampaikan, boleh nggak kalau roti Gulacirnya bukankah kecenderungannya ke entrepreneur? Ya tidak apa-apa, silakan. Tapi kita ini harus apa ya, jeli lagi menganalisis, karena sepertinya antara kearifan lokal kalau dikaitkan dengan roti Gulacir ya, antara kearifan lokal dengan entrepreneur itu tipis. Jadi dikembalikan lagi, kembali silahkan dilihat elemen dan sub-elemennya. Oke Bu. Ya, sebenarnya banyak sekali ya yang bisa kita angkat. Kalau kaitannya dengan proyek yang kontekstual, kita bisa ajak anak ke tukang Lio. Di mana ya sekarang? Mau begini ya Allah. Harus sadar. Iya, jadi tinggal kita amati diri sendiri, melakukan refleksi diri, kira-kira sumber daya apa yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan. Itu ya Bu. Makanya kenapa saya sampaikan P5 ini nggak bisa satu hari, satu minggu. Bahkan kita di PMM aja berminggu-minggu Bu Nani ya. Kalau berarti kita harus bisa, bukan menciptakan baru ya, yang ada temanya sudah ada. Ya,
temanya sudah ada, tinggal nanti topik atau nama proyeknya disesuaikan dengan kondisi satuan masing-masing. Tenani jangan iri dengan nama proyek dari SD Gegenang, karena pastinya Tenani di mana? Di Sasahan itu kan punya hal lain yang anak-anak itu secara kontekstual mereka perlu tahu. Jangan dari yang jauh dulu, yang terdekat dulu. Berarti kita tidak menciptakan proyek, tapi mencari proyek yang ada di sekitar itu aja. Bukan kita tidak menciptakan proyek itu kan dilakukan oleh anak. Temanya sudah ada, tinggal topiknya. Baiknya cari topik atau nama proyek yang ada di sekitar anak. Ya, yang anaknya familiar gitu. Kalau misalkan anak SD Sasahan Bikin keripik salak umpamanya kalau Sasahan. nah, tapi sudah ada belum produk keripik salak? Karena kontekstual. Tidak harus produk baru. Produk yang sudah ada juga kan belum tentu anak-anak kita tahu secara hukum, mulai dari mereka mengamati, kemudian menyelidiki, melakukan, sampai dengan membagikan. Tapi saya titip, meskipun di kelas awal, semoga proyek ini benar-benar bisa dilakukan oleh anak. Mengolah sampah. Kayak kemarin pernah tuh ada kejadian, anaknya suruh di satu hari yang ditentukan, anaknya disuruh bawa karya, mamahnya suruh bawa jajanan. Nah ini apa tujuannya sebenarnya? Mamahnya suruh bawa jajanan yang harganya di bawah 5.000, nggak tahu ya di mana gitu. Ya, ada satu momen, satu hari anaknya suruh bawa karya, kemudian paguyubannya, ibu-ibunya suruh bawa makanan yang harganya di bawah 5.000. Nah, saya tanya, ini dalam rangka apa? Apa P5 kah? Tapi kok berbasis produk? Kita kan berbasis proses ya. Kok berbasis produk? Anaknya suruh bawa karya yang sudah jadi, mamahnya suruh bawa kue yang harganya di bawah 5.000, dipamerkan lah. Tuh, nanti ada yang jual, ada yang beli. Nah ini kalau dikaitkan dengan P5, kalau memilih tema kewirausahaan, yang berproses siapa? Enggak apa-apa. Membuat makanan yang terbuat dari singkong, terserah mau dibikin onden, dibikin Kalau saya sebagai orang tua mungkin butuh kejelasan saja apakah itu pameran-pameran, tapi kalau berbicaranya gelar karya berarti kan ada proses yang sudah ditempuh oleh anak, bukan mamahnya itu. Ya, sebenarnya P5 itu sebenarnya bukan barang baru, istilah baru. Kayaknya di setiap sekolah juga sudah selalu ada program-program seperti itu ya. Kayak di PAUD juga kan ada puncak tema. Jadi kaitannya dengan puncak tematik yang sudah dilakukan, bikin kegiatannya berupa gelar karya, tapi memang ada prosesnya. Jadi kalau anak PAUD itu membuat proyek yang tidak dirusak ya, membuat bangunan atau apapun itu, tetap ada bangunannya dan akan diperlihatkan. Termasuk kalau kaitannya dengan kita semua bersaudara tadi kan ya, bagaimana mereka bisa toleransi, menghargai orang dari berbagai macam agama, ras, suku dan lain-lain. Ada yang mereka berikan, entah itu berbagi makanan, daerah dan lain-lain. Jadi prosesnya seperti itu. Gelar karya bukan satu-satunya tahapan
tahapan akhir atau genapi dari P5, bukan hanya gelar karya. Jadi banyak kegiatan akhir di proses akhir atau proses genapinya ini tidak harus berupa produk. Karena tujuan kita apa? Tujuan kita itu fokus kepada tujuan pembelajaran yang kaitannya dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Di kearifan lokal, anak-anak kita sudah mau mengenal budayanya, mengenal tentang budayanya, kemudian juga mereka bisa menuangkan idenya, imajinasinya, itu kan sudah tercapai. Jadi tidak harus berupa produk, termasuk kaitannya dengan gotong royong. Kalau kita lihat produknya, ada produknya jadi, kita kan nggak tahu prosesnya. Itu pengerjaannya gotong royong atau tidak. Jadi ketika diproses kita melihat mereka sudah gotong royong, berarti tujuan tercapai berkaitan dengan P5 ini. Jadi tidak hanya kepada produk ya. Kita sampai jam berapa? Udah selesai. Ya, sedikit lagi Bapak dan Ibu, ini adalah tahapan awal pelaksanaan proyek. Nah, tadi ini Bu yang Ibu tanyakan, terlebih dahulu tentunya sebelum dilaksanakan harus ada proses perencanaan dulu. Jadi silakan Bapak dan Ibu nanti untuk penerapan P5-nya bentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya ada kepala sekolah, kemudian juga ada guru dan pihak lain yang bisa diajak kerjasama, kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu silahkan merefleksikan dan menentukan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Nah, pernah tidak melakukan refleksi? Merenung. Yang guru penggerak Bu Yani sama siapa? Ibu. Oh, Pak Yudi. Kan ketika simulasi mengajar ya Pak ya, ditanyakan oleh asesor. Pak Yudi, terima kasih Bapak sudah melakukan simulasi mengajar. Selanjutnya, menurut Pak Yudi, apa sih yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari proses pembelajaran yang dilakukan? Itu merefleksi, merenungkan kembali. iya, apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan? Ini untuk calon kepala sekolah penggerak, calon guru penggerak, jangan sampai ketika ditanya itu nanti jawabannya begini, aduh, kelebihan saya apa ya Bapak Ibu asesor? Kalau saya menyampaikan kelebihan saya, nanti saya ria, nanti saya dikira sombong. Padahal yang diminta adalah merefleksikan pembelajaran yang baru saja dilakukan tanpa murid, karena memang kan simulasinya dengan asesor, muridnya asesor. Jadi refleksikan. Sama dengan kepala sekolah ketika ada di tahapan ini, refleksi kira-kira apa yang sudah menjadi kelebihan dari satuan PAUD Bapak dan Ibu, itu apa? Kelemahannya apa kira-kira? Jadi kalau dikaitkan dengan sarana prasarana, belum punya sarana prasarana yang memadai berkaitan dengan teknologi atau digital, itu juga kan bagian dari proses refleksi ya, untuk dicari solusinya bersama-sama. Kemudian merancang dimensi, tema dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang ditanyakan oleh Pak Kiai Muntaji. Jadi untuk dimensi sendiri di setiap tema yang dibuat oleh pemerintah itu kan sudah ada dimensinya. Nanti tinggal kita buat peta konsep yang lebih luas lagi kaitannya dengan dimensi yang ingin kita capai di tema yang sudah kita pilih. Kemudian juga termasuk dengan alokasi waktunya. Kalau kaitan dengan kearifan lokal, 224 jampel cukup atau tidak? Kalau misalkan masih kurang, berarti kan kita masih bisa menambah jampelnya. Kalau di SD 1 jampel 45 atau 35 menit? 35 menit ya? Kalau 1 hari berapa menit? Berapa jampel? 8.
8 jangkau, berarti 8 jangkau dikali 35. Nah, nanti kita tinggal hitung saja, kira-kira kalau misalkan 5 hari bisa tidak proyek ini selesai? Bukan 1 hari ya Bapak dan Ibu ya, atau platform Merdeka Mengajar. Silahkan diunduh. Di sana ada beberapa modul yang sudah dibuat dan bisa dijadikan referensi Bapak dan Ibu. Tentu saja disesuaikan dengan daya dukung dan daya dukung dari satuan pendidikan masing-masing ya. Jadi nanti bisa di ATM. Apa di ATM? Ya, diamati, ditiru, dimodifikasi. Jadi silakan, boleh tetap download dari PMM. Untuk materinya bisa dilakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian merancang strategi pelaporan hasil proyek. Di sini tim fasilitator merencanakan strategi pengolahan dan pelaporan dari hasil proyek yang ingin dilakukan. Perencanaan ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Ini prinsip pengembangannya, holistik, kontekstual tadi ya, kemudian juga berpusat kepada peserta didik dan memberikan kesempatan anak kita itu untuk lebih eksploratif. Saya kira kalau untuk yang berpusat pada anak itu semuanya sudah coba dilakukan oleh Bapak dan Ibu ya, udah enggak pakai mencret lagi kan Bapak dan Ibu ya, semuanya sudah CBSA kan, menggunakan cara belajar siswa aktif, berpusat kepada anak, bukan teacher center. Nah sekarang seolah-olah saya teacher center, jadi harusnya nggak seperti itu ya, dan tidak mencret. Apa tuh? Metode ceramah ya itu. Ini prinsip pengembangannya holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik dan eksploratif. Kemudian juga ini ada beberapa peran dari pemangku kepentingan. Tentunya masing-masing punya tugas dan fungsi tersendiri ya, berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, mulai dari kepala satuan pendidikan, yakni kepala sekolah, kemudian dinas pendidikan, pendidik atau guru, peserta didik, komite atau satuan pendidikan atau POMG, termasuk juga pengawas kalau di non formal atau di keaksaraan ada penilik, masyarakat atau orang tua peserta didik, dan mitra. Ini modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu bisa download di PMM, kemudian di ATM, diamati, tiru, dan modifikasi. Jadi boleh mengadaptasi modul yang sudah ada. Jadi jangan sampai ini nanti jadi salah satu kendala, nggak bisa buat modulnya. Jadi nanti dulu nerapinnya. Padahal kita bisa mengadaptasi ya, atau mengadop modul yang sudah ada di PMM. Atau kalau memang sudah memungkinkan, silahkan Bapak dan Ibu juga membuat modul sendiri biar lebih bermanfaat. Nanti modul yang sudah dibuat silahkan dibagikan di PMM Bapak dan Ibu sebagai kontributor modul. Itu kebermanfaatannya akan lebih luas ya. Jadi tidak hanya dimanfaatkan di sekolahnya sendiri, bisa juga diadaptasi atau diadopsi oleh sekolah-sekolah lain yang ingin menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Ini komponen modul proyeknya ada profil modul, tujuan, aktivitas, serta asesmen. Jadi ada 4 ini, mulai dari profil modulnya, kemudian juga tujuannya. Tujuan ini tentunya berkaitan dengan dimensi P5 yang ingin Bapak dan Ibu capai sesuai dengan tema besar yang dipilih. Kemudian aktivitasnya, jadi ada alur aktivitas yang anak-anak nanti akan lakukan, karena ini pembelajaran berbasis proyek, bukan pembelajaran
proyek. Jadi harus ada alur jelasnya. Karena dalam alur itu kita bisa melihat tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak. Itu. Kemudian juga menentukan asesmen apa yang Bapak dan Ibu akan gunakan ketika Bapak dan Ibu melakukan kegiatan P5 untuk peserta didiknya. Nah, ini contoh modul project fase D. Kalau fase D berarti kelas berapa? Fase D. SMP ya? SMP kan? SMP. Kalau fase fondasi kan PAUD. Fase A 1 2, fase B 3 4, yang fase C 5 6. Ini contoh modul project yang fase D. Saya harap Bapak dan Ibu setelah ini boleh masuk login ke PMM, download salah satu modul project sebagai referensi. Kalau mau buat pun saya akan sangat senang. Kalau Bapak dan Ibu ada yang sudah siap menjadi kontributor, maksud saya sudah membuat modul secara mandiri, Bapak dan Ibu boleh nanti menghubungi saya, nanti akan saya sambungkan dengan tim PMM atau tim pengembang yang di platform Merdeka Mengajar. Nanti milik Bapak dan Ibu itu bisa diunggah dan muncul di PMM sebagai salah satu referensi untuk sekolah lain atau guru yang ingin menggunakan modul tersebut sebagai referensi P5. Jadi silahkan, saya sangat berharap ya, semoga kita sama-sama nih waringin ya, kita bisa sama-sama memberikan kontribusi tidak hanya di Waringkurung, Kabupaten Serang, semoga bisa meng-Indonesia. Amin ya robbal alamin. Ini contoh modul proyeknya. Kemudian ini adalah alur yang Bapak dan Ibu bisa pilih. Jadi silahkan mau pilih alur yang mana sesuai yang Bapak dan Ibu inginkan. Yang kira-kira mana nih yang lebih enak gitu untuk dilakukan. Jadi ada beberapa pilihan. Boleh silahkan mau pilih yang mana. Apakah mau pakai contoh yang satu, pengenalan, kemudian kontekstualisasi, aksi, refleksi, tindak lanjut, atau mau pakai yang contoh 2, mengamati, kemudian mendefinisikan, menggagas, memilih sampai dengan merefleksikan, atau mau yang paling mudah. Ini paling mudah menurut saya karena ketika saya kemarin menyusun modul project yang PAUD, saya juga menggunakan alur yang ini, yang 4. Temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Ini yang paling mudah menurut saya. Karena kalau pakai yang contoh pertama atau kedua, bukan memprovokasi untuk memilih yang ketiga ya, tidak, tapi dikembalikan kepada pemahaman Bapak dan Ibu mau pakai yang mana. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan contoh yang ketiga, temukan, bayangkan, lakukan, bagikan. Untuk pembagiannya, kalau kita lakukan selama 5 hari, di proses temukan itu 1 hari, kemudian bayangkan bisa 1 hari, bisa 2 hari. Yang lakukan ini otomatis 2 hari. Sementara untuk yang bagikan atau genapi ini yang 1 hari. Jadi kalau nantinya berupa produk tadi ya, genapinya ini bisa berupa kegiatan gelar karya digenapinya. Jadi kalau misalkan P5-nya dilakukan di bulan kedua, nggak bisa gelar karyanya dilakukan di akhir semester. Jadi harus mendekati. Kalau misalkan kegiatannya di bulan kedua, bulan September, P5-nya, gelar karyanya di bulan Desember, sekalian bagi rapot. Prosesnya kan terlalu lama, terlalu jauh, dan ada yang terlewat. Jadi untuk proses bagikan dan genapinya itu masuk ke jampel P5, tidak dipisah, apalagi dilakukan di akhir tahun. Kecuali memang ada program khusus ya yang Bapak dan Ibu buat di sekolahnya masing-masing, ingin membuat P5-nya di akhir semester.
Jadi pas dan nggak ada jeda anak-anaknya libur atau mengerjakannya di rumah. Bagaimana kita bisa melihat anak berproses kalau kegiatannya dilakukan di rumah? Yang daring juga yang dulu kan sudah jadi apa ya, pelajaran lah untuk kita sebagai guru ya. Tidak memungkinkan ketika online dan lain-lain bisa optimal simulasinya seperti itu. Jadi nanti silahkan pilih yang termudah adalah yang ketiga. Nanti agar bisa lebih paham lagi kaitannya dengan modul, setelah Bapak dan Ibu unduh, saya bersyukur kalau ada yang mau membantu mengunduh. Siapapun itu, silakan Bu Yani. Mungkin Bu Yani kalau sudah ada yang diunduh, silakan langsung dibagikan di grup. Nanti Bapak dan Ibu lihat dari modul yang sudah diunduh oleh Bu Yani ini pakai alur yang mana? Apakah yang contoh 1, contoh 2, atau contoh yang ketiga? Nah, ini contoh pengembangan tujuan dan asesmen modul project ya, di tema kewirausahaan untuk fase A. Nah, ini maksudnya judul project atau topiknya. Aku ingin atau aku butuh ya. Ini silahkan nanti dibuat oleh masing-masing satuan pendidikan ya, oleh guru di fase A-nya. Nah, ini contoh dimensi, elemen, subelemen, profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada dimensinya, bernalar kritis dan kreatif. Nah, kalau yang tadi kearifan lokal kan bukan kreatif ya, tapi berkebinekaan global. Ada subelemennya, ada di buku yang hijau itu, silakan nanti dianalisis. Kemudian target capaian di akhir fase A-nya, kemudian juga aktivitas-aktivitasnya. Nah, ini sampai dengan di asesmen sumatif. Berupa apa kegiatan akhirnya di sini? Pameran proyek kreasiku. Nah, coba kita lihat dari awal provokasi, eksplorasi, identifikasi awal, refleksi awal, keinginan atau kebutuhan, menggali tentang kebutuhan, studi kasus melalui cerita, analisa diri tentang keinginan dan kebutuhan, kemudian asesmen formatif di prosesnya ya, melakukan presentasi analisa, kemudian proyek kreasiku sampai dengan di tahap refleksi asesmen sumatif. Jadi ini ada 4 tahapan ya, mulai dari pengenalan, kontekstualisasi, merancang sampai refleksi aksi. Kira-kira ini dipakai contoh alur nomor berapa? 1, 2, 3. 3 apa 1? Mengenali oh, 1. Contoh 2. 1. Pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi. 2 apa 1? Ya. Nah, ini beberapa contoh rubrik formatif berkaitan dengan tema kewirausahaan. Tadi ada 2 ya, bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini nanti silakan Bapak dan Ibu buat rubriknya seperti ini. Jangan lupa skalanya ya. Jadi ada 4 skala, mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Nah, ini ada data persiapan juga yang Bapak dan Ibu nanti bisa lakukan untuk tema kewirausahaan. Karena ada 2 dimensi, rubrik yang disiapkan pun harus 2 sesuai dengan dimensi yang ingin dituju. Yang pertama berpikir bernalar kritis, yang kedua adalah kreatif. Ini rubrik formatif yang kedua.
ini yang kegiatan yang dilakukan ya. Presentasi proyek. Baru yang terakhir ini Bapak dan Ibu bisa membuat rubrik akhir proyek. Nah, rekapannya sama nih, sama seperti yang di format ya. Untuk rekapan akhir proyek, Kalau ini yang belum berkembang, mulai berkembang itu rata-rata. kenapa? Rata-rata Ini sebagai acuan penilaian. Jadi Bapak dan Ibu juga perlu kalau misalnya ini Pak, mic-nya ini dia. Kemana Bapak? Mic. ya, jadi itu skala penilaiannya Teh Ida. Nanti kalau dikaitkan dengan dimensi, tentunya kan ada skala yang dicapai oleh anak. Enggak semuanya anak itu ada di rata-rata. Jadi ada skala pembeda. Apakah si anak mulai berkembang? Apakah anak ini sedang berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang? Nah, kayak contohnya di pengolahan ide. Kenapa kok si anak kita kasih skala mulai berkembang? Cirinya, indikator dari skala mulai berkembang, si anak mulai dapat menemukan dan mengembangkan gagasan kreatif. Baru mulai. Kalau nggak berproses, hanya melihat produknya, gimana kita melihat anak yang mulai atau sudah berkembang? Kemudian ketika dia ada di skala dan berkembang, anak menemukan dan mengembangkan gagasan kreatif dengan bantuan ide dari orang lain. Jadi ada keterlibatan orang lain, baik itu guru ataupun rekannya di kelas dalam kelompok yang berkembang sesuai harapan. Dia menemukan dan mengembangkan gagasan kreativitasnya sendiri. Mungkin nggak kita temukan di dalam kelas-kelas seperti itu. Ya kan? Anak kita unik. Jadi kita nggak bisa merata-ratakan tanpa kita melihat seperti apa proses yang dialami oleh anak didik kita. Jadi nggak bisa kita samaratakan. Bisa jadi ada anak yang memang dia di skalanya mulai berkembang. Mulai berkembang ini seperti apa indikator yang bisa kita amati? Kalau kaitannya dengan pengolahan ide, oh anak ini mulai dapat menemukan dan mengembangkan gagasan kreatif, baru punya ide, mau ini, baru mulai ya. Kemudian dia sedang berkembang, menemukan dan mengembangkan gagasan kreatif dengan bantuan ide dari orang lain. Ini maksudnya bagaimana? Anak punya ide karena dia melihat, jadi ada apa ya? Ada pemicu. Selain stimulus, apa lagi ya? Aduh, saya sampai lupa. Jadi si anak ini ada, contek karya orang lain. ya bukan mencontoh karya orang lain. Jadi orang lain itu sebagai sumber idenya si anak. Modifikasi. Inspirasi. Dia memodifikasi. Jadi dia itu punya ide. Aduh, sampai lupa istilahnya apa ya? Terinspirasi. Terinspirasi. Lagi ngomong. Terinspirasi. Ya, jadi dia terinspirasi. Dia menemukan idenya itu karena terinspirasi dari temannya. Itu ada di skala sedang berkembang. Lalu bagaimana kalau berkembang sesuai harapan? Dia melihat punya orang lain, tapi dia merasa saya punya ide sendiri Bu Guru. Saya akan buat versinya Muthaharoh ibarat. Itu sudah ada di berkembang sesuai dengan harapan. Kalau yang sangat berkembang ini menemukan, mengembangkan gagasan kreatif dengan membandingkan banyak pilihan alternatif. Jadi ada beberapa ide yang anak-anak itu lihat. Jadi ini sama hanya dengan memodifikasi ya. Dari beberapa ide yang dia lihat, dia punya versinya sendiri. Jadi nggak hanya melihat satu, tapi beberapa ide yang sudah ada dia combine. Jadi satu ide tapi miliknya sendiri. Nah itu kalau yang sama kan nanti plagiat ya.
Gitu. Jadi ini rubrik formatifnya, karena tadi di kewirausahaan ada 2 dimensi, berpikir kritis dan kreatif, otomatis Bapak dan Ibu membuat rubriknya juga 2. Gati ini ya. Gati. Namanya aja bukan P5 gitu, dalam penilaian kamu atau refleksi ada kayak terpisah gitu P5. Ya, karena P5 ini lebih ke kokurikulernya. Tetap ada penilaian itu, baik yang kognitif, fisik motorik, ya, afektif, itu kan masuknya ke yang intrakurikuler juga kan tetap ada. Jadi hanya merubah istilah saja. Kayaknya di SD juga sama kan, di kurikulum 2013 ada KI ya, KI, KD. Masih ingat Pak yang KI-nya ada berapa? Ada 4. Boleh dinyanyikan Pak? KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KI 1 spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Memang sebenarnya sama. Kenapa sih diubah-ubah? Karena memang kembali lagi ya, kalau berbicara apa itu yang kekal ya perubahan. Kita ikuti, bismillah semua guru-guru hebat. Nah ini rubrik formatif. Nah ini ya daftar periksa checklistnya, kemudian persiapan yang harus dilakukan. Ini nanti dilakukan juga pemetaan assessment projectnya berkaitan dengan dimensi yang kita pilih. Jadi ini aktivitasnya selama 17 kali, 17 hari, ada yang 17 hari. Jadi ada aktivitas pertama sampai dengan aktivitas ke-17. Nah ini rubrik akhir proyeknya. Jangan lupa nanti dibuat rekapan nilai akhir proyek. Nah ada beberapa hal yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan ya, kaitannya dengan assessment project. Di sini baiknya assessment project yang Bapak dan Ibu lakukan itu memiliki variasi bentuk assessment, formatif ataupun sumatifnya. Jadi ada beberapa pilihan bentuk assessment yang Bapak dan Ibu siapkan. Kemudian juga penekanannya pada performa, karena ini adalah pembelajaran berbasis proyek. Jadi performa atau kinerja dari peserta didik kita. Kemudian asesmen akhir berupa rubrik dengan 4 kriteria, mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Rumusan kompetensi yang menjadi tujuan ditempatkan pada kriteria berkembang sesuai dengan harapan. Nah, perlu dilihat juga keselarasan antara tujuan, aktivitas, dan assessment project. Jadi ketika kita menentukan tema, tujuan, kita juga harus memilih kira-kira kegiatannya apa ya, aktivitasnya apa yang sesuai, yang mendukung tema yang kita pilih. Begitupun juga dengan assessmentnya. Ini gambaran rapor project. Waduh, kedelan. Ya, ini Bapak dan Ibu, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini harus sama-sama dipahami ya, bedanya antara yang pembelajaran proyek dengan pembelajaran berbasis proyek. Kalau yang proyek penekanannya pada produk, kegiatannya dikembangkan dari pelaksanaan pembuatan produk, bisa dilakukan dalam
dalam waktu singkat kalau project. Sementara kalau berbasis project, penekanannya pada proses. Kembali lagi kepada tadi kinerja atau performa peserta didik kita dikembangkan dari isu yang sedang dieksplorasi, dilakukan dengan waktu yang cukup memadai. Jadi ada beberapa pertemuan untuk setiap tahapan alur. Nggak bisa kayak tahu bulat kalau yang P5. Bapak dan Ibu nanti silahkan boleh download ya dokumen acuan P5-nya. Baik, ada yang ingin di-sharingkan sebelum ditutup? Atau kita tutup saja? Jadi raportnya itu nanti tuh ada raport nilai intrakurikuler gitu yang kalau nggak ada tersendiri nilai Kurikuler yang P5. Begitupun ada yang ekstrakurikulernya. Aduh, udah mikirin raport, masya Allah, silakan. Saudara teman, nama saya Susohati. Mohon maaf kalau saya tidak bisa. Yang akan saya tanyakan, apabila satuan pendidikan sudah melaksanakan proyek, kemudian di hasil dari peserta didik ini hasilnya itu ada pada di rubrik level 1, misalnya level 1-nya mulai berkembang. Kalau sebagian besar peserta didik dimulai berkembang, apakah proyeknya itu harus diulang atau seperti apa begitu? Ya, solusinya. Terima kasih. Ya, makasih Ibu Kepala Sekolahku. Gimana ya kalau seandainya kita sudah melakukan proyek, tapi hasil akhirnya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, kalau ini kita refleksikan sebagai seorang guru, kira-kira apa sih yang menjadi kendala sehingga capaian atau tujuan pembelajaran itu tidak tercapai? Ya, karena kembali lagi kalau kaitannya dengan hasil akhir, kita juga kan tidak bisa ya, menyalahkan anak atau mungkin ada proses yang terlewati. Ini ya Bu ya, gimana kira-kira? Apakah harus diulang lagi proyeknya? Kalau nggak salah ada tindak lanjutnya itu di kelas berikutnya barangkali ya. Apakah proyek itu di proses pembelajarannya? Apakah ketika kenaikan kelasnya di akhir? Kalau misalkan di akhir, ketika tidak tuntas seperti itu, katanya ya bisa dititipkan di kelas berikutnya atau seperti itu. Baik, kalau di saya Bu, di PAUD ya, kaitannya dengan ketercapaian dari tujuan dimensi ini sebenarnya hal yang tidak mungkin kalau sampai tidak naik ke skala yang lebih tinggi atau hanya ada di level 1 atau tahapan mulai berkembang. Karena dalam proses P5 sendiri, anak kita itu kan tidak dibiarkan mereka melakukan sendiri. Ada stimulasi istilahnya ya, yang dilakukan oleh guru, sehingga meminimalisir adanya skala penilaian yang di level 1 ini. Meskipun tadi saya sampaikan, setiap anak itu unik, beda, antara anak yang satu dengan anak yang lain tidak bisa kita samaratakan kemampuannya. Tapi kembali lagi, jika ada stimulasi optimal yang dilakukan oleh guru, ini akan meminimalisir skala yang ada di level 1 ini. Seandainya pun memang ada, itu jadi bahan refleksi kita sebagai seorang guru. Ada tahapan apakah yang terlewat
sehingga capaian dari tujuan pembelajaran dimensi P5 ini tidak bisa tercapai. Ya, apakah kemudian Kalau ya, apakah proyeknya itu diulang lagi atau diperbaiki di fase berikutnya begitu? ada proyek selanjutnya yang bisa kita lakukan. Jadi tidak memungkinkan kalau proyek itu diulang. Kita kan masih akan ketemu. Kita ada pilihan dalam 1 tahun itu 2 sampai dengan 3 proyek. Harapan saya sih dengan dukungan orang tua, dengan pendampingan guru yang optimal, capaian pembelajaran terfokus kepada profil pelajaran Pancasila ini, dimensi-dimensinya semoga bisa tercapai sesuai dengan harapan. Meskipun mungkin ada 1 atau 2 orang anak yang masih ada di level tersebut. Pasti kayaknya ada. Pasti ada. Pasti ada. Karena anak itu unik. Jadi kita juga mesti tentukan ketika menyusun aktivitas ya Bapak dan Ibu. Anak-anak kita itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang auditori, senangnya dengar bu gurunya ngomong, bu gurunya nyanyi, senang memanfaatkan media audio. Ada anak yang auditori, ada anak yang visual. Dia fokus kepada indera penglihatannya, melihat secara visual apa yang ditampilkan oleh gurunya. Ada anak juga yang kinestetik. Seperti apa anak yang kinestetik? Yang gimana Bu? Melihatnya dengan memahaminya dengan melakukan sendiri. Iya. Jadi dia lebih senang langsung mempraktekkan. Berbeda dengan anak auditori dan anak visual. Makanya untuk aktivitas di P5 ini, Bapak dan Ibu juga baiknya membuat kegiatan-kegiatan yang beragam. Kalau istilah kerennya itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi jangan sampai nanti ada anak yang nggak mau mengikuti kegiatan itu karena tidak sesuai dengan minat dan keinginannya. Jadi ini sebenarnya rangkaiannya itu masih luas sekali. Apa yang saya sampaikan hari ini itu sifatnya masih umum karena untuk proses lakukannya sendiri, bagaimana Bapak dan Ibu nanti akan menyusun aktivitas itu kan harus disesuaikan dengan gaya belajar anak. Dari hasil asesmen diagnostik, asesmen awalnya seperti apa, seperti itu Bapak dan Ibu. Ada yang lain lagi? Iya. Apakah dalam setiap fase itu harus berbeda temanya? Apa boleh sama begitu? Misalnya di fase A temanya tentang kearifan lokal, kemudian di fase B-nya tema yang berbeda lagi, di fase C-nya juga berbeda lagi. Ini dalam 1 tahun begitu. Apakah harus sama dalam satu sekolah itu? Apakah boleh berbeda setiap fasenya? Di setiap fase dari 6 tema yang ada, apakah harus sama pelaksanaannya Ataukah boleh Tema yang berbeda. tema yang berbeda? Nah, kalau untuk pelaksanaannya sendiri itu dikembalikan kepada satuan pendidikannya masing-masing. Kalau misalkan memungkinkan satu tema dilakukan oleh beberapa fase, itu kan tetap prosesnya dilakukan di kelas masing-masing. Kecuali ketika ingin membuat gelar karya tadi. Jadi di tahap genapi di hari terakhir itu bisa dilakukan bersama-sama. Tapi tentu saja di tahapan prosesnya kan bu gurunya sudah mendapatkan nilai dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, fokus kepada dimensi yang ingin dicapai. Temanya sama, tapi topiknya yang berbeda. Ya. Temanya sama, tema besarnya sama, topiknya berbeda, tapi kan tetap sama dimensinya, tidak berubah. Jadi kalau kita membahas satu tema tentang tadi kearifan lokal, itu kan dimensinya 2, bernalar kritis dengan berkebinekaan global. Nanti tinggal topiknya saja disesuaikan. Kreatif juga bisa itu. Kreatif
Yang di mana? Yang kearifan lokal. Bisa, nanti tinggal dianalisis saja. Karena kalau kaitannya dengan tujuan dari dimensi itu kan sudah dipetakan oleh pemerintah, tinggal nanti topiknya saja apa. Jadi mungkin sekali, saya juga pengen diundang Bu. Nanti kalau ada gelaran ya, semoga khusus SD Geneng, mohon maaf, nggak apa-apa. Jadi kembali kembali ke sekolah. Ya, ada lagi Bapak dan Ibu. Jadi boleh silakan nanti temanya kalau memang mau sama di setiap fase tadi. Tentu saja kan kalau topik nggak bisa disamakan karena setiap kalau berbicara standar kelulusan ya, setiap tahapan itu kan, setiap fase itu kan beda gitu, nggak bisa kita samakan. Jadi mungkin kalau temanya sama boleh silakan, tapi topiknya harus dibedakan karena kalau berbicara topik nanti di dalamnya itu ada aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan fase. Jangan sampai anak fase A tapi diberikan alur kegiatan atau aktivitas seperti anak yang ada di fase B atau fase C. Jadi mungkin sekali kalau menggunakan tema yang sama, karena tetap ketika penerapan itu kan berbeda masing-masing. Penyesuaiannya di fasenya. Ya. Karena berbicara fase itu kan akan ada tujuan pembelajaran yang berbeda, gitu. Aktivitasnya maksud saya. Aktivitasnya nggak bisa disamakan antara fase A, fase B ataupun fase C. Karena kalau melihat tahapan perkembangan usia tentunya kan beda antara anak di fase A kelas 1 kelas 2 dengan anak kelas 3 kelas 4 apalagi kelas 5 dan kelas 6. Demikian Ibu. Sama-sama. Selamat ya Bu ya, sudah menjadi sekolah penggerak. Bapak dan Ibu, ada yang lain lagi? Boleh. Ini tentang fase gitu ya. Selama ini kan kita tahunya kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sekarang ada istilah fase. Fase ini untuk istilah di P5 atau memang istilah kelas itu mau dihilangkan atau gimana? Ya baik. Kelas tetap masih ada Bu. Jadi fase ini untuk melihat atau mengukur capaian pembelajaran. Jadi jangan sampai nanti kita kan ini kan masa transisi ya, masa transisi mengenal IKM, masa transisi mengenal CP. Jadi agar tidak keliru Bu. Kalau fase A, kelas 1, kelas 2 kurang lebih capaian pembelajarannya itu hampir sama, subelemen ataupun elemennya seperti itu Bu. Jadi tetap akan ada kelas 1 sampai dengan kelas 6. Hanya memang penyebutan di IKM ini sekarang untuk SD sendiri ada fase A, fase B, fase C. Jadi di rapor tuh ada kelas 1, fase A. Ya, kelas 1 pasti fase A ya. Kelas 1, kelas 2 itu fase A, kelas 3, kelas 4 fase B, kelas 5, kelas 6 fase C. Ya, saya kira memang agak berat untuk guru ya. Tapi buat saya adanya perubahan kurikulum ini, saya sangat berharap Bapak dan Ibu guru juga tetap mau belajar. Kalau di guru penggerak tuh Bu Yani ada continuous learning. Bu Rufiah masuk ya? Ada continuous learning. Jadi selalu punya keinginan untuk belajar, dan belajar. Sebenarnya kalau menarik benang merah perbedaan antara KI, KD, sekarang CP itu hampir sama, hanya beda istilah saja. Kurikulum Merdeka itu kan ada setelah masa pandemi ya, untuk bisa mengatasi learning loss dan lain-lain. Seperti itu Ibu. Baik Bapak dan Ibu, jika tidak ada, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang Bapak dan Ibu bisa atau ingin diskusikan, silakan boleh kontak saya langsung 0819 111 24 66
2. Kasih namanya Teh Mut. Jangan. Baik, itu saja Bapak dan Ibu. Sore-sore ya, minum es durian biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.